mobil tuh cowok terutama yang pengennya pasti pengen punya mobil tuh yang keren ya, karena mobil juga terkadang bisa jadi jati diri ya nggak. Nah sekarang kita jauhin dikit deh itu, tapi kita lebih ikuti ke fungsi, kemudian mobilitas yang tinggi ya, misalnya melindungi dari sinar matahari yang panas ya kan, enak dalam mobil daripada naik motor gitu ya. Terus kemudian mobil yang compact, karena kita tahu terutama yang tinggal di daerah perkotaan ya, terutama Jakarta macetnya kayak gimana, mungkin bisa nyari jalan-jalan yang kecil-kecil menembus kemacetan dan irit. Well, ini dia mobilnya, rekomendasi dari kita, salah satunya ada Suzuki Ignis. And you guys watching Oke guys, kita langsung aja mulai ya. Seperti yang kita lihat, Suzuki Ignis ini memang punya tampilan yang menurut gue sebenarnya dia gagah, tapi dibikin compact. Jadi dia kelihatannya lucu gitu kalau menurut gue. Well, without further ado, let's talk about it. Untuk bagian lampunya dia udah campur ya, ada LED dan ada yang masih pakai bohlam juga ya untuk fog lampnya. Untuk grillnya bisa dilihat ya, tampilannya memang sekilas kayak Jeep ya. Memberikan shape kayak Jimny gitu, cuman versi small car-nya lah gitu. Emang bentuknya itu semi apa ya, city car tapi kecil atau K-car ya mungkin kalau di Jepang. Kalau kita mengingatkan di Jepang itu mobil itu biasanya lebih cenderung kecil-kecil kayak gini. Well, kita langsung aja ke bagian sampingnya yuk. Let's move on. Untuk bagian velgnya dia udah pakai ring 15 ya. Pakai bannya yang profil 65 175. Nah ini menurut gua untuk warnanya sudah keren ya, warnanya hitam gitu ya, karena dari semua Ignis itu emang velgnya dia warna hitam, jadi mobilnya warna apapun dia velgnya warna hitam. Tapi menurut gua dia punya profil ban ini emang cingkrang banget ya, dalam arti kurus banget. Kalau misalnya dia pakai velg yang profilnya lebih lebar ya, bukan tebel ya, dalam arti lebih lebar gitu, mungkin pasti tampilannya akan lebih maco lagi dan lebih menarik gitu kalau menurut gue ya. Alright, seperti kita dari sampingnya ya, bentuknya menurut gue sih bentuknya ini sebenarnya enak ya dilihatnya ya. Biarpun dia kecil tapi kelihatannya tuh masih agak maco gitu. Seperti dilihat di bagian sininya dia ada ornamennya ya. Dan kita lihat dari depan bumper ini jelas banget terkesan mobil all terrain ya, karena dia punya side skirt ya, body kitnya ini dari depan ke belakang itu dia lumayan nih, dia nyambung terus nih guys ya. Jadi memberikan kesan mobil ini bisa ke segala medan gitu. Ditambah lagi dia juga two tone ya guys. Jadi kaca spionnya itu warnanya hitam dan atapnya juga ada yang warna hitam. Pasti lebih keren kalau atasnya warna hitam ya. Well, di atas ini juga udah ada roof rack-nya guys ya. Ini menurut gua untuk mobil ini roof rack ini, apalagi kalau dipakein kanopi di atasnya gitu, pasti tampilannya menurut gue lebih maco sih. Well, kita langsung aja ke bagian belakangnya. Let's move on. Nah, untuk bagian belakangnya nih guys ya, kita langsung mulai aja dari bagian lampunya ya. Lampunya ini udah full halogen masih ya, belum LED. Dan di belakangnya ini dia ada defoggernya nih guys ya. Di sini ada wipernya. Untuk belakang dia belum pakai shark fin ya. Nah ini menurut gue tampilan belakangnya sebenarnya menurut gue semok ya kalau dibilang. Nah makanya tadi gue bilang untuk profil ban. Kalau kalian perhatikan mobil ini kalau dari belakang itu bagian bannya tuh kelihatannya kurus banget, cingkrang gitu. Jadi akan lebih keren kalau misalnya dipakein profil yang tebel gitu ya. Pasti tampilannya bakal keren banget. Tapi overall sih mobil ini dari belakang tampilannya sangat menarik ya. High clearance-nya yang tinggi gitu. Jadi dia nih emang mobilnya ini biarpun city car atau compact car, tapi kelihatan banget mobil ini all terrain-nya gitu. Bisa segala semi off-road gitu lah. Ya. Yeah. Alright then. Kita langsung cek aja ke bagian bagasinya ya guys ya. Nah, itu bagian bagasinya ini menurut gua
it's more than enough, bisa mengangkut barang-barang juga, kapasitas orang yang banyak juga. Dan ini lumayan besar ya guys ya, seperti dilihat. Emang ininya dia nggak landai nih, tapi untuk bagasinya ini dia cukup besar nih guys ya. Biarpun posisinya bangku depannya semua dalam posisi terbuka. Dan tentu aja ini tentu bisa dicopot ya guys, seperti kebanyakan mobil bisa dicopot dan bisa dilipat ke depan. Jadi kayak gini. Well, kita langsung aja deh ke bagian passenger seat. Sekarang ini gue ada di bagian passenger seat-nya ya. Well, bisa dibilang tadi ya, kayak gue bilang ini car on a budget, jadi emang nggak ada terlalu banyak spek-spek yang bermacam-macam atau yang spek yang melimpah. Cukup bagian duduk aja di bagian belakangnya, dan ini sudah tidak bisa di reclining lagi ya, dalam arti ini udah posisinya stop di sini. Jadi ini posisinya kayak gini nih guys. Untuk yang tingginya 179 180 ya, ini gua rasa cukup nyaman ya. Dan ini untuk duduk bertiga pun ya, seperti kayak di tengah pun ini juga masih nyaman nih guys ya. Dan di sini dia modelnya fabric ya guys, dengan motif gitu. Di bagian sininya dia ada cup holder nih guys, di bagian pintunya nih ya, untuk kanan kiri. Simple banget gitu ya. Di sini juga ada buat mug holder. Untuk bagian depannya gue nggak tahu kenapa dia cuma ngasih satu pocket ya. Kenapa nggak dua-duanya aja gitu? Menurut gue sih harusnya dua-duanya lah ya. Well, di bagian tengah sampai belakang ini dia nggak ada lampu, cukup di bagian depan aja. Cukup simple, tapi menurut gue ini sudah lebih dari cukup ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja move along ke bagian driving seat-nya. Let's move along. Oke guys, sekarang ini kita udah di bagian depannya ya. Gue mulai dulu dari tinggi badan dulu deh. Ini 179 180 kurang lebih ya. Posisinya memang bisa dibilang agak kurang nyaman ya. Untuk setirannya dia masih bisa tilt steering ya. Tentu tanpa teleskopik, hanya tilt steering aja. Well, dari sini menurut gue ini more than enough banget sih untuk posisi duduk ya. Kita langsung aja ke bagian dashboardnya ya. Untuk bagian dashboardnya ini dia ada two tone ya. Ada warna putih beige gitu dengan warna hitam ya. Dia udah dilengkapi sama 2 airbag juga di bagian depannya ya. Terus untuk speedometernya biarpun dia masih analog, tapi tampilannya tuh udah keren gitu tampilannya, yang nggak kayak mobil-mobil jadul gitu. Tampilannya cukup menarik gitu ya. Di bagian tripnya, infonya tuh dia ada di sini ya, bukan di sini. Nah di sini dia ada pengaturan untuk bagian head unit aja, untuk volume dan mode segala macam. Nah di sini untuk telepon ya. Sekarang kita langsung mulai ke bagian head unit aja. Well, kalau head unitnya ini masih standar ya, tapi udah dapetnya yang touchscreen. Ini juga masih standar. Yang sebelumnya itu mobil ini dia malah yang masih model analog ya. Dan menurut gue sih kalau ini hal sepele ya, ini bisa diganti head unitnya pakai optional, bisa pakai rear camera, mungkin ya ditambahin rear camera, atau pakai yang modelnya bisa compatible sama Android dan Apple, probably akan lebih bagus ya. Tapi I think it's more than enough sih. Nah, kita mulai masuk ke bagian, emang kalau dilihat dashboardnya itu tampilannya emang unik ya, keren gitu. Di sini dia kayak modelnya ada kayak tabung gitu. Ini menurut gua tampilannya cukup enak dilihatnya gitu, lucu gitu ya. Ini sebenarnya cuma buat air conditioner aja nih guys ya. Ini untuk besar kecil, di sini kemudian ada derajatnya. Dan di sini seperti ini ada air conditioner-nya, ini ada untuk bagian airflow untuk masuk dan keluarnya, ini untuk matiin AC-nya, dan ini untuk auto, dan ini ada bagian untuk defoggernya ya, ini untuk pengaturan AC ke badan ke kaki, dan di bawahnya sini ada colokan untuk 12 volt dan USB nih ya, sama aux ya, jadi ini bisa ada aux buat ke handphone, kalau padahal sih sebenarnya udah ada Bluetooth juga gitu, jadi ngapain harus pakai aux juga ya. Well, but it is what it is. Nah untuk bagian sini nih ada 4 kotak nih. Ini sayangnya kosong semua nih ya. Nah tapi nggak apa-apa, karena emang gua rasa cukup kok ini semua. Dan di bagian sini ada konsol ya. Di sini ada mug holder 2. Everything looks standard aja. Dan di sini ada tuas handbrake-nya, dia masih model yang tuas gini.
Nah, di sini ada pengaturan untuk sensor ya, bukan parking sensor ya, bukan kamera ya. Ini sensor aja dipencet. Dan di sini ada compartment juga guys ya. Ini masih biasa compartmentnya. Nah, oke. Sekarang kita bahas sedikit lagi ya. Tadi seperti gue bilang, kalau kalian itu mencari mobil yang setidaknya lebih ekonomis ya, yang agak di kantong lebih friendly, karena kita juga udah tahu kan, karena sekarang ini mobil udah kena inflasi, jadi mobil itu sekarang harganya emang lumayan tinggi-tinggi ya. Jadi menurut gue ini rekomendasi kita mungkin bisa terlindung dari hujan dan matahari untuk dan seperti kita tahu kalau kita tinggal di perkotaan terutama Jakarta yang macet, mungkin mobil kecil atau compact car itu enak untuk buat nyelip-nyelip atau mungkin mencari jalan alternatif yang agak sempit. Jadi mobil ini very functional banget menurut gua. Dan satu lagi, mobil ini juga irit guys. Nah, jadi tampilannya mungkin sederhana aja, tapi kita harus pikirkan dulu, more ke functionnya dulu ketimbang ke egonya kita. Kalau kalian membutuhkan mobilitas yang tinggi, pasti mobil ini salah satu rekomendasinya. Memang sih untuk bagian mesinnya, terutama bagian transmisi, dia memang agak sedikit ngayun ya, karena memang ini mobilnya cc-nya kecil banget tapi dibikin matic. Jadi dia setiap kali kita nginjak gas, memang agak dibilang dia agak sedikit mengayun ya. Mungkin kita perlu sedikit terbiasa dulu dengan driving style-nya kita gitu, jadi untuk buat mobil ini bisa nyaman. Tapi dari semua yang tadi kita omongin, gua rasa I think it's more than enough. Oke? So, let's move along. Oke guys, sekarang ini kita lagi nyetir ya untuk Ignisnya. Nah, dia untuk transmisinya ini, dia itu ada drive dan kemudian ada manualnya, yaitu manualnya yang cuman minus dan plus ya, itu yang tinggal dinaik turunin. Tapi sebelumnya kita coba dulu untuk drivingnya. Tadi yang gue bilang ya, karena mobil ini cc-nya kecil, jadi mobil ini irit. Tapi karena cc-nya kecil itu dan dia dijadiin matic ya, jadi mungkin perpindahan shift-nya itu agak sedikit ngayun ya, atau sedikit bergerak gitu, nggak terlalu smooth ya, nggak halus gitu istilahnya. Jadi kita coba ya, misalnya kita jalan nih, untuk jalannya nggak terlalu kenceng ya, berasa banget perpindahannya. Nah, jadi perpindahannya itu agak sedikit kayak nguk gitu ya, nguk, nggak halus gitu perpindahannya. Tapi kalau kita bejek dikit, nah dalam arti agak sedikit ngebut, justru malah perpindahannya dia lebih smooth ya, gitu. Jadi emang dalam situasi ini kita harus mengenali karakter dari mobil ini sih, kalau kita mau cara ngebawanya itu nggak terlalu ngayun-ngayun gitu ya. Nah, sekarang kita mulai ke manualnya ya. Untuk ke manualnya itu tinggal kita oper sedikit ke sini ya. Nah, ini kemudian langsung di sini di manualnya jadi 2. Nah, ini kita langsung bisa untuk ngebut. Nah, kita langsung pindah. Ini jadi kita bisa berancer-ancer kayak kita kalau lagi naik mobil manual gitu ya. Jadi perpindahannya itu sesuai torsi yang kita inginkan. Ini 3, kita bisa tahan. Masih bisa kita tahan. Dan dia pindah ke 4. Tuh, kita bisa tahan. Jadi di sini emang ada nilai plusnya ya guys, terutama untuk mobil yang kecil dan compact ini, mobil ini bisa lebih maksimalkan lagi untuk torsinya gitu. Ya, untuk suspensi dia lumayan ya, empuk ya. Tapi yang gue bilang tadi, karena bannya ini kurus, cungkring gitu, kecil dia. Jadi emang bantingan dia agak keras. Tapi mungkin gue yakin banget kalau misalnya ban diambil kita ganti dengan profil yang lebih tebal, pasti akan lebih empuk ya guys ya. Overall, menurut gue mobil ini cukup menarik ya, dan cukup menyenangkan untuk dikendarai gitu. Nah, oke deh. Gue rasa I think it's more than enough. Alright guys, so what do you guys think about our review today for Suzuki Ignis ya? Dengan harga kurang lebih 180-an ya, 2022 ya. Menurut Anda, is it worth it? Apa enggak? You guys be decided. Tapi kalau menurut gue, untuk kebutuhan yang seperti tadi gue bilang, sebagai kebutuhan kaki, kemudian mobilitas yang tinggi, kemudian untuk mengangkut penumpang yang lumayan banyak, kemudian mobil compact car yang bisa menembus macet, dan irit juga. Jadi menurut gue, this is our form recommendation ya, rekomendasi kita dari Cars ID. Well, what do you guys think about our review? My name is Rodi Zila from Cars ID. Cars ID, back to you guys.